Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan ayat renungan harian yang diambil dari Lukas 6 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita sedang kerjakan akan menjadi apa yang akan kita terima. Dan realita itulah yang sering membuat orang-orang untuk berlomba-lomba untuk melakukan yang baik. Tetapi prinsip yang kita harus perhatikan dalam hal ini adalah sangat jauh berbeda apa yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan. Jika kita melakukan sesuatu hal yang baik bagi mereka, malahan kita diajari untuk melupakan apa yang kita lakukan itu supaya kita tidak berfokus dengan apa yang kita beri, tetapi kita menjadi orang yang tidak akan berubah dengan apa yang kita beri. Itulah bentuk dari seseorang yang hidup dalam kasih. Ketika kita mengasihi orang lain, tentu kita akan belajar untuk membuat sebuah keputusan. Dan ketika kita sudah membuat keputusan dalam cara kita mengasihi mereka, maka kita akan menjadi pribadi yang setia, bukan? Kita tidak akan terpengaruh dengan apa yang akan kita terima ketika kita telah memberi kepada mereka. Dan ketika kita telah memberi, berarti kita telah menyelesaikan pemberian itu, sehingga kita tidak mengingat-ingat apa yang telah kita berikan kepada mereka, tetapi kita akan berusaha memberikan hal yang lebih besar lagi dalam perjalanan hidup ini. Apa yang boleh kita dengarkan hari ini menjadi suatu pemahaman yang penting bagi kita. Mengapa ada orang yang tidak pernah memikirkan perasaan orang lain atau melampiaskan amarahnya dan lain sebagainya kepada orang lain tanpa memikirkan perasaan mereka. Jika saudara begitu merasa kecewa ketika ada orang lain memperlakukan itu kepada saudara, maka pikirkan jugalah perlakuan saudara itu kepada orang lain, seberapa kecewanya dia harus menerima itu. Inilah hubungan yang kita terima saat ini. Ada pernah ucapan yang berkata bahwa aksi berbanding lurus dengan reaksi, bahwa ketika kita memberikan aksi, maka reaksi akan datang kepada kita. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada orang lain, tanpa kita harapkan juga kebaikan itu akan datang kepada kita. Dan cara Tuhan sendiri yang akan menyatakan itu. Bukan urusan kita tentang apa yang kita kerjakan itu, bagaimana hasilnya, tentang perbuatan baik itu, tetapi biarlah Tuhan yang dipermuliakan dalam hal itu. Jika kita merasa bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan mengharapkan, tentu kita akan keliru dengan hal ini. Berarti kita belum beres dan belum tuntas memahami tentang pemberian yang sesungguhnya. Maka saudaraku yang terkasih, pikirkanlah ini baik-baik dalam hidup saudara, sehingga hari ini memberikan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Dan pencapaian untuk hari ini, hendaklah saudara memberikan itu untuk Tuhan dan kemuliaan bagi namanya. Lakukan segala kebaikan itu tanpa pamrih. Jika kamu mampu melakukan lebih, maka kerjakan itu. Jangan menunggu untuk hari esok. Kerjakanlah yang terbaik itu sejak saat ini. Dan jika saudara berpikir dan mengatakan, jika aku tidak mau tersakiti, maka jangan pernah menyakiti orang lain. Jika saudara berkata, indah sekali jika berbagi, maka lakukan itu. Dan semuanya itu akan menjadi suatu keindahan dalam harmoni perjalanan kehidupan ini. Tuhanlah yang dimuliakan dari segala perbuatan baik itu. Ingat ini dan renungkan ini. Berilah kepada mereka dan janganlah kamu memikirkan untuk kepentinganmu sendiri. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini sudah final. Cara kita mengasihi orang lain
adalah cara kita mengasihi diri kita dengan cara yang terbaik. Saudara akan gagal mengasihi orang lain jika saudara tidak pernah belajar untuk mengasihi diri sendiri dengan baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau yang memiliki kami dan hidup kami adalah untuk kemuliaan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang yang benar-benar baik. Bagian dari iman yang telah kami hidupi akan membuahkan hasil yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang terpaku kepada diri kami sendiri, tetapi kami menjadi pribadi yang memprioritaskan tugas panggilan kami sebagai orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, dan kami tidak terjebak dengan pengertian-pengertian kami sendiri yang hanya ingin kami membanggakan diri sendiri, yang ingin supaya nama kami semakin dipuji-puji, tetapi Engkaulah yang sungguh suka memuliakan lewat segala perbuatan baik ini. Terpuji namamu Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.